A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim walillahi junudu samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita masih terus menjalankan fungsi kita sebagai khalifah fil ard. Semoga saja amalan kita adalah amalan yang diterima, dosa-dosa kita dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita akan kalau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia suri toladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang siapapun dari kita-kita ini yang berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, itulah nanti yang akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, Al-Quran yang sebagai pedoman hidup dan petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa taala tidaklah cukup hanya dibaca saja atau hanya dilafazkan ya. Walaupun memang membacanya saja memperoleh pahala, bahkan dihitung dari setiap hurufnya. Nah, keberadaan Al-Quran bukan semata-mata itu, tetapi menjadi penggugat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala manakala tidak diamalkan isinya. Karena itulah para pendengar sekalian, membaca Al-Quran ini harus dibarengi dengan memahami maknanya dan mengamalkannya dalam segala aspek kehidupan, sehingga nanti akan melahirkan pribadi yang berkualitas secara lahir batin. Nah, cuma sekali yang kita lihat saat ini ya, hanya sedikit dari orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini hanya menjadikan Al-Quran ini sebatas kekayaan kognitif semata, yaitu posisinya sama dengan ilmu yang lain. Maka itu yang menyebabkan walaupun dia fasih membaca Al-Quran, tetapi sefasih itu pula dia mencela saudaranya, mengejek, mengolok. Bahkan astagfirullahaladzim, dia juga dikatakan saya sudah hafal Al-Quran berkali-kali, tapi masih juga memanipulasi dalam kebohongan politik. Ada juga yang sudah gemar membaca dan juga menghafalkan Al-Quran, tapi masih suka bohong, serakah, hasut, saling menghujat. Nah, inilah kondisi yang memprihatinkan. Karena itulah perlakuan Al-Quran yang semacam inilah banyak yang menyebabkan krisis multidimensi itu, ya, atau krisis global. Nah, maka terkena ayat Allah, wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isatan dzonka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkannya pada kiamat dalam keadaan buta. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, sempit itu adalah didera berbagai persoalan sampai tidak menemukan jalan keluar, ya. Atau juga bisa berarti terlihat kehidupannya serba cukup para pendengar,
tetapi semuanya yang dimiliki itu justru malah membuat dirinya lubang kehancuran atau istilahnya istidrot, sehingga tidak bisa memaknai bahkan menikmati apa yang sudah diperolehnya. Nah, karena itulah bagaimana betul-betul bisa dekat dengan Al-Quran yang menyatu dengan diri dan jiwa kita ini, agar bisa nanti terbangun sumber kekuatan dan peradaban iman kita. Maka itulah yang harus kita lakukan. Pertama itu betul-betul tilawah wa tartil, yaitu membaca Al-Qur'annya dengan benar, ya. Nah, dengan benar ini adalah huruf-huruf yang keluar dari lisan kita itu sesuai dengan kaidah tajwid yang sudah ada dan sudah ditentukan. Yang ini bisa lewat ustadzah, guru, mubalighah, mubaligh, ataupun juga sudah ada video-video rekaman semacam itu yang bisa kita pelajari, sehingga itu akan menambah keimanan, insya Allah menjadi hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk, bahkan menjadi indikator mutu keimanannya, ya. Dan apa yang diucapkannya, perkataan-perkataannya itu adalah menjadi perkataan yang berbobot, berkualitas. Kalau sudah bisa membacanya dengan tartil dan benar, nah, maka direnungkan, yaitu mentadaburi. Ya. Dengan merenungkan dan mentadaburi dengan baik, itulah yang akan membuka hati kita ini untuk menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga insya Allah orang-orang yang senantiasa memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka terus perlahan-lahan, langsung ataupun tidak langsung, akan mendapatkan petunjuk dari Allah dengan mendapati segala apa yang menyulitkan itu akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan sampai malah hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak diingkari ataupun kemudian tidak mau mengamalkannya setelah mentadaburi tadi karena tidak sesuai dengan hati nurani, ya. Apalagi menganggap itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Inilah yang malah akan menyebabkan dan mendatangkan bencana dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadabbur ini bisa kadang-kadang ada tadabbur alam, melihat lingkungan di sekitar kita. Kenapa kelihatannya subur, tetapi kok kemudian banjir, hal-hal apa yang menyebabkan demikian. Juga di dalam ke rumah tanggaan kita, kenapa kemudian banyak persoalan. Nah, ini kemudian kita renungkan, kita tadaburi hal-hal apa yang perlu dievaluasi dan diperbaiki. Para pendengar sekalian, berikutnya adalah berupaya hifz, yaitu menghafal Al-Quran. Yang awalnya dengan yang pendek-pendek, insya Allah dengan kita senantiasa bersemangat, berazam dengan menghafalkan itu, akan tatmainul qulub, akan menjadikan hati kita tentram, ya. Coba kita lihat kalau kita sering mendengarkan reklame atau iklan di televisi itu, walaupun hanya satu ucapan saja kita bisa menghafal nanti kelanjutannya. Nah, demikian juga kalau Al-Quran ini dibaca berulang-ulang, ya, sampai menancap di kalbu kita, akan menjadikan hafal. Nah, dengan hafal inilah yang diharapkan malah menjadi tanha anil faksai wal mungkar, bisa mencegah keji dan mungkar, tidak malah melakukan dosa atau kemaksiatan. Ya. Dengan istilahnya menghafal Al-Quran inilah yang kemudian diikuti dengan maknanya dan kemudian tahu artinya, ya. Yang awal kami sampaikan tadi, jangan sampai hafalan Al-Quran
malah menjadikan dia banyak berbuat kemaksiatan. Ini karena tidak paham artinya. Ya. Padahal Al-Quran ini adalah merupakan cahaya, dan cahaya Allah tidak akan pernah padam bagi orang-orang yang beriman, dan cahaya Allah itu tidak akan bisa kepada orang yang berdosa. Ya, tidak akan bisa tembus kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah para penghafal-penghafal ini akan terhindar dari kepikunan. Ya, kita lihat pendahulu-pendahulu kita, ayah, ibu, nenek, kakek, siapapun yang sudah umurnya sudah lebih, sudah banyak sekali puluhan, bahkan mungkin 70 ke atas, yang kemudian rajin membaca Al-Quran, tidak akan pikun, karena itu cahaya ilahi, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan, yang akan menjadikan senantiasa ingat. Bahkan sampai meninggal dunia, jasadnya diharamkan oleh Allah untuk dilukai bumi. Kiat berikutnya adalah taklim. Ya, generasi yang dekat dengan Allah adalah generasi yang tidak berhenti untuk belajar, mengajarkan, belajar dan mengajarkan. Kunu robbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadarusun. Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang robbani, yang sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah, karena kamu senantiasa mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Insya Allah ini ya. Terus bersinambungan, saya katakan tadi, semakin menancap dalam hati. Kalau kita yang diajarkan akan melekat, ya, melekat dalam hati kita karena kita juga belajar dan mengajarkan. Ya. Dan sebaik-baik bagi kalian adalah yang mempelajarinya dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Nah, seperti itu. Yang berikutnya, Mbak Risa dan seluruh pendengar sekalian, adalah senantiasa istima, yaitu mendengarkan Al-Quran. Atau istilahnya ini mempertajam pendengaran kita. Nah, tadi dengan tidak hanya lisan kita ikut juga mendengarkan, untuk sebagai hafalan juga kan, dengan gemar mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan menjadikan wajilat qulubuhum. Hatinya ini akan bergetar mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ada getaran, inilah bukti bahwa Al-Quran ini sudah menyatu di dalam tubuh kita. Karena pada hakikatnya Allah sudah memberikan chip Al-Quran itu pada manusia, ya, sebagai alat penghubung komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh orang yang mendengarkan Al-Quran diikuti dengan dalam hatinya, dan karena tadi sudah belajar mentadaburinya dengan mencari dan memahami artinya, nah ini akan menjadikan insya Allah seluruh langkah-langkah dan kehidupannya itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah tuntunan yang kemudian menjadi perilaku adat kehidupannya, karena telah mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang sering dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ulil albab itu, ya, orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan, petunjuk, sehingga mampu betul-betul jalan dan pikiran kehidupannya ini adalah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menjadikan ilmu yang dimiliki itu malah sebagai tauhid, yaitu menduakan pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fa insyaallah para pendengar sekalian, apabila hal itu kita lakukan sejak dini dan bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasari'u ila maghfirah, ya, maka sungguh jalan keluar kebaikan,
dan terutama adalah cahaya di dalam kolbu kita, seluruh jiwa kita ini akan menjadi bersinar. Ada bersinarnya inilah yang bisa menjadikan kita dan sekitar kita kemudian rahmatal lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh orang, bukan menjadi golongan yang mufsidin, perusak, apalagi mukadzibin. Nah, itulah benar-benar Al-Quran yang bisa menjadikan wasilah juga nanti di alam kubur dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan bisa membantu kita menuju kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat nanti. Sungguh beruntunglah orang-orang yang bisa mendapatkannya. Sekali lagi, senyampang masih diberi kesempatan oleh Allah, mari kita terus mendekatkan diri pada apa yang sudah diberikan oleh Allah, firman-firmannya, petunjuk-petunjuknya di dalam Al-Quran ini. Walaupun kita ilmu yang lain, tetapi janganlah sampai ilmu yang lain itu yang kita pelajari malah meninggalkan Al-Quran yang mulia ini.